Kegagalan itu guys sebenarnya datang itu karena dari rasa bosan dalam diri guys. Akhirnya gitu kan kita melakukan tindakan itu bingung gitu kan, begini salah begitu juga salah kayak gitu kan. Makanya kita harus bisa pahami teman-teman gitu kan, rasa bosan itu asalnya dari mana gitu kan. Contoh gitu guys. Nah, karena rasa bosan itu adalah yang namanya yang memicu buat kegagalan teman-teman gitu kan. Makanya teman-teman harus tahu gitu kan, apa sih hal-hal yang bisa membuat kita rasa bosan gitu kan. Ya kita harus paham gitu kan, bahwasanya gitu kan rasa bosan itu ataupun datang gitu kan, itu karena kita kurangnya pemahaman guys. Ya. Kurangnya pemahaman dalam suatu tindakan kita itu akan menjadikan suatu kebosanan dalam diri gitu kan. Iya, karena kalau misalkan kita kurang pemahaman gitu kan, kita kan keinginan kan banyak ya gitu kan, keinginan ini itu lain sebagainya, keinginannya itu tinggi gitu kan. Tapi rasa pengetahuannya itu loh gitu kan, rasa pengetahuan ataupun pengetahuan kalian yang mungkin rendah gitu kan, akhirnya rasa bosan itu bakalan timbul karena kita bingung gitu kan, mau melakukan tindakan apa lagi untuk mencapai keinginan kita itu kayak gitu kan. Ya contohnya sendiri, kalau misalkan kalian gitu kan pengen, contohnya gitu kan pengen majang foto gitu kan ke dindingnya gitu kan harus pakai palu kan sama paku gitu kan. Nah cuman karena kurangnya pemahaman dalam segi menempelkan paku ke dinding gitu kan, ya kadang-kala kalau misalkan contohnya ya orang yang paham mungkin tinggal diketuk aja kan pakai palunya kan gitu kan. Cuman kalau misalkan kurang pemahaman gitu kan, mungkin dipegang ujungnya kayak gitu kan, terus dijedorkan ke tembok kayak gitu kan, ya akhirnya kan itu kan bisa mempersulit diri sendiri gitu kan. Akhirnya ya akan merasa bosan di situ gitu kan. Makanya gitu kan, cara kalian untuk gak bosan ya kalian harus belajar, harus bisa lebih memahami apa yang kalian tuju kayak gitu kan. Akhirnya nggak ada tuh yang namanya kesalahan dalam proses belajarnya. Proses belajar juga kadang-kadang itu bisa mempengaruhi kan, itu juga kan sama-sama. Contohnya kalau yang tadi ya itu kan contoh yang tadi kita tentang memalu gitu kan ya, contohnya kan itu kan juga kan istilahnya sama-sama belajar, sama-sama mahkum juga gitu kan. Cuman kan karena prosesnya adalah ya salah kayak gitu kan, akhirnya dengan proses belajar yang salah itu akan mempengaruhi juga gitu kan pola kerja kalian jadi bosan gitu kan, karena dari yang namanya cara belajar yang salah. Makanya jangan sampai teman-teman juga cara belajarnya yang salah kayak gitu kan. Harus bisa yang namanya belajar sama belajar dengan baik gitu kan, belajar tiap hari gitu kan, supaya nggak ada kesalahan gitu. Walaupun mungkin ada kesalahan memang udah wajar gitu kan, cuman nanti juga bisa diperbaiki dari diri teman-teman sendiri gitu kan, seiringnya berhari-hari kita belajar kayak gitu kan. Makanya proses belajar itu penting untuk pemahaman apa yang sedang kalian jalani kayak gitu kan. Nah untuk yang kedua gitu kan, karena rasa bosan itu biasanya dipengaruhi oleh orang yang tidak kreatif kayak gitu kan. Tidak kreatif gitu kan, rasa bosan kenapa bisa terjadi karena orang yang tidak kreatif? Iya, karena inovasi itu cuma gitu-gitu aja kayak gitu kan. Ya kalau misalkan kitanya mungkin contohnya pengen melakukan tindakan contohnya untuk belajar gitu kan, cuman belajar cara belajarnya kayak gitu-gitu aja gitu kan kita bosan juga gitu kan. Nah terus juga kita nggak ada inovasi lain buat untuk contohnya cara belajar yang bisa cepat masuk kayak gitu kan, nggak belajar cara untuk yang namanya cara pemahaman yang lain gitu kan. Akhirnya kita akan merasa bosan juga. Makanya teman-teman harus bisa yang namanya kreatif di sana, harus bisa yang namanya bisa mengembangkan dirinya gitu kan. Kita ini harus kayak gimana nih kayak gitu kan, apa yang harus saya lakukan di besok harinya kayak gitu kan, supaya kita bisa ada pemicu di sana
supaya mungkin kita itu ada gerakan dari sana, karena rasa ingin tahu dari hasil kreativitas kita kayak gitu kan. Makanya harus bisa kreatif, harus bisa mencari satu hal yang baru, harus ada perubahan dalam diri kayak gitu, harus ada perubahan dari keseharian kitanya. Yang kemarinnya seperti itu ya jangan seperti itu lagi kayak gitu kan, harus ada perubahannya kayak gitu kan. Kalau misalkan kalian bisa kreatif untuk membentuk diri, intinya sih bentuk diri sih. Jadi kalau misalkan kitanya mungkin contohnya udah bisa kreatif untuk keseharian kitanya, untuk membentuk kitanya harus seperti apa, besoknya harus seperti apa, nanti besok hari ini sudah seperti apa lagi, kita bakalan yang namanya mungkin nggak rasa bosan di sana karena ada pembaharuan tiap harinya kayak gitu kan. Nah itulah, jadi untuk yang pertama tadi yaitu kita harus benar-benar paham gitu kan, jadi kita harus bisa memahami. Yang kedua ini kita harus bisa yang namanya kreatif, ataupun mungkin kita tidak boleh yang namanya tidak kreatif, itu akan membuat suatu kebosanan dalam diri. Kurang pemahaman juga itu akan mempengaruhi kita rasa bosan dalam dirinya kayak gitu kan. Nah untuk yang ketiga gitu kan, yaitu apa namanya, tidak ada yang namanya kebiasaan yang baik gitu kan. Jadi di sini ya teman-teman, kadang-kadang kita melakukan tindakan ataupun mungkin melakukan aktivitas merasa kalau aktivitas kita ya udah benar, tapi kan belum tentu itu adalah kegiatan yang baik buat bisnisnya gitu, ataupun buat teman-temannya gitu kan, buat pergerakan keinginan kalian itu loh kayak gitu kan. Itu harus yang namanya mungkin seiring gitu kan, walaupun mungkin itu baik buat diri kita, tapi kan belum tentu untuk baik buat yang namanya kinerja kita untuk mencapai keinginan kita gitu kan. Kita harus bisa memahami itu teman-teman kayak gitu kan ya. Makanya buat teman-teman, kebiasaannya itu harus diperbaiki. Jadi istilahnya misalkan contohnya kalian kedisiplinannya kurang kayak gitu kan, cara untuk ini ya kita harus perbaiki dari rasa kedisiplinannya. Nah kalau misalkan mungkin kalian dari segi yang namanya kebiasaan cara berucapnya gitu kan, perbaikilah satu-satu gitu kan. Jangan sampai nanti gitu kan kita ngerasa bingung ngelakuin apapun karena apa? Karena kebiasaan kita yang mungkin menjadikan mempersulit diri kita sendiri. Karena kan kita udah terbiasa, yang mungkin pernah kita bahas di Formula 4 di pembahasan kemarin gitu kan, ataupun dari hukum tanam yang kita belajar tadi kayak gitu kan. Itu ya mungkin kita udah bahas tentang yang namanya kebiasaan itu dari mana asalnya gitu kan. Makanya kebiasaan itu kita harus bisa yang namanya perbaharui teman-teman kayak gitu kan. Kebiasaan baiknya itu kita harus upgrade tiap harinya gitu kan. Jangan sampai kita melakukan tindakan yang mungkin contohnya bisa merugikan kita buat kedepannya. Jadi masalah lampau kita biasanya kalau misalnya kita mungkin rasa bosan hari ini karena itu biasanya masa lampau kita itu berleha-leha ataupun mungkin nggak melakukan tindakan yang bisa mempengaruhi gampangnya buat hari ini. Jadi kita merasa susah akibat dari tindakan kita sebelumnya kayak gitu kan. Makanya kalau misalkan mungkin teman-teman yang masih dalam keadaan berjuang kayak gitu kan, teman-teman harus bisa yang namanya mungkin buat aktivitas dari sekarang kayak gitu kan, yang bisa nantinya kedepannya itu teman-teman rasa muda kayak gitu kan. Makanya kayak gitu kan dibentuklah dari sekarang. Nah buat teman-teman harus bisa membentuk itu kayak gitu kan. Jadi yang pertama, jadi buat teman-teman harus bisa yang namanya kalau kebiasaan ataupun mungkin hal bosan itu yang pertama tadi ya, bahwasanya kita tidak kurangnya pemahaman itu bisa mengakibatkan kita bosan, tidak kreatif kita bisa membuat kita jadi bosan, dan kebiasaan yang buruk itu juga akan menjadikan kita rasa bosan gitu kan. Ingat yang namanya mungkin 3 hal itu yang bisa mempengaruhi rasa bosan itu timbul gitu kan. Jadi buat teman-teman harus bisa yang namanya menjaga yang namanya mungkin kebiasaan hal yang kreatif itu kita harus tanam
tanamkan dalam diri kitanya gitu kan, pemahaman kita lebih digali lagi gitu kan, dan yang terakhir gitu kan yaitu kita belajar dengan orang lain gitu kan. Belajar dengan orang lain, kalau misalkan kita kebalikan ya, misalkan kita tidak mau belajar dengan orang lain, rasa bosan juga bakal akan timbul dalam diri kita gitu kan. Rasa bosan itu akan mungkin datang dengan diri kitanya karena kita nggak mau belajar dengan orang lain gitu kan. Karena kan yang namanya mungkin orang lain juga kan perlu punya cara lain untuk yang namanya mungkin membuat kreativitas dalam cara belajar, membuat kreativitas agar kebiasaan kita mungkin dibentuk, tapi dengan cara membentuknya itu dengan cara menyenangkan dan sebagainya. Kita kan banyak gitu kan, cuman kita nggak mau belajar sama orang lain, akhirnya ya bakalan rasa bosan bakal terjadi. Makanya rasa bosan itu jangan sampai datang lah gitu kan dalam diri kita ini, karena kalau misalkan udah datang loh repot gitu kan. Makanya buat teman-teman harus bisa menjaga gimana caranya rasa bosan itu bisa hilang dalam diri kita, dan akhirnya kita bisa menghilangkan rasa bosan. Ujung-ujungnya atau mungkin hasilnya bahwasanya kita bisa berhasil di sana gitu kan. Nah itulah untuk yang namanya rasa bosan itu terjadi itu karena 4 faktor itu gitu kan. Mungkin ada banyak faktor, cuman 4 faktor itulah yang bisa mempengaruhi signifikan dalam kesuksesan kalian. Terima kasih.